Oke guys, happy weekend kalian semua. Apa kabar seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini kita pengen ngebahas bagaimana sih kabur dari aplikasi pinjaman uang online yang sudah gagal bayar ya. Ini pertanyaan buat kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang gelisah karena diteror terus atau mungkin diteleponin terus sama aplikasi pinjol yang ilegal maupun legal ya. Dan kita pengen kasih tahu tip and tricksnya bagaimana supaya kalian tetap aman dan apa saja resiko yang akan kita temui dan apa saja konsekuensinya dan apa efek dari gagal bayar aplikasi pinjol ini ya. Ada efeknya enggak ya, dan terus bagaimana dengan data-data yang sudah kita kirimkan ke aplikasi pinjol tersebut, aman enggak ya. Terus data kita diapa-apain tuh nanti ya. Itu pertanyaan yang mungkin saat ini menjelma di pikiran kawan-kawan kalian semua dan akan kita bahas satu persatu. Apa saja langkah-langkah pertama sebelum kalian ingin melakukan pinjaman uang online ya. Khususnya kalau yang ini untuk yang ilegal dulu kita bahas. Jadi pinjaman uang online ilegal itu sudah dipastikan dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Karena mereka tidak taat pada peraturan OJK yang sudah ditetapkan tentang peraturan berapa persen, berapa tenor durasi yang dipinjamkan, berapa jumlah pinjaman yang diberikan, dan berapa pula bunga yang harus dibayarkan. Jadi untuk aplikasi pinjol ilegal ini pemerintah sudah bilang ya pinjam uangnya sebanyak-banyaknya dan gak usah dibayar katanya. Ya, ya begitu ya. Kalau dari Kominfo kemarin itu kita pernah udah sama-sama tahu ya, karena mereka itu tidak taat dan patuh pada peraturan pemerintah dan AFPI dan OJK. Jadi langkah yang perlu kalian persiapkan itu adalah nomor handphone ya. Jadi kalau kalian memang ingin tembak itu semua pinjol-pinjol ilegal itu, yang langkah pertama itu adalah nomor handphone yang baru. Jadi usahakan kalau kalian memang mau seperti itu, untuk yang ilegal ini kalian harus persiapkan dua jenis nomor handphone ya, dan dua buah handphone. Kenapa? Karena kalau kalian nanti pakai handphone yang sering kalian gunakan, udah pasti kalian punya kontak-kontak yang mungkin sering berhubungan dan nomor WhatsApp yang mungkin sering berkomunikasi. Ya, kelebihan dari aplikasi pinjol ilegal ini terkadang kita kurang bijak ya. Padahal mereka sudah memberikan pilihan. Jadi kalau pinjol ilegal itu ketika kalian pertama kali ingin melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut, biasanya mereka menuliskan di situ izinkan aplikasi mengelola kontak di Android Anda atau di handphone Anda. Dan karena kecerobohan kita mengklik oke atau boleh, ya sama saja kita menyerahkan diri untuk disuruh gantung diri, itu ujung-ujungnya ya. Jadi kalau kita menolak itu ya juga kita pasti batal dan nggak bisa pinjam di aplikasi pinjaman uang online tersebut. Jadi kalau saran aku, kalian persiapkan satu nomor handphone yang abal-abal dan satu handphone Android kalian. Dan yang cara mereka nanti menyerang itu ya seperti itu, mereka akan masuk ke kontak WhatsApp kita dan mereka akan kirimkan gambar-gambar orang-orang yang ada di WhatsApp tersebut. Itulah yang membuat kita sering panik ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka itu foto profilnya tuh ya serem-serem lah, banyak tato apa segala macam ya seperti itu. Dan itu biasanya dari gambar Google, karena aplikasi pinjol ilegal itu pasti nggak berani ya untuk menampilkan wajah asli mereka, karena nanti bisa viral se-Indonesia. Apalagi yang sudah mengancam ya, bernada teror seperti itu, silahkan laporkan ke OJK dan pihak kepolisian terdekat di kota Anda. Itu langkah yang pertama. Dan yang kedua, apa saja sih efek sampingan dari tidak membayar aplikasi pinjol? Untuk yang OJK sudah pasti tidak ada efeknya. Yang resmi legal saja kemarin kita sudah langsung coba. Apakah berefek ke BI checking atau mungkin akan di blacklist dari BI checking, atau mungkin kita nggak bisa pinjam lagi di bank BUMN atau mungkin BUMD? Dan jawabannya tidak ada masalah, dan itu sudah kita langsung buktikan. Jadi kita masih ada tunggakan di beberapa aplikasi pinjaman uang online dan kita
ajukan lagi pinjaman uang ke BUMD di bank setempat di daerah provinsi kalian, dan ternyata setelah melewati beberapa proses BI checking ternyata tidak ada masalah ya, artinya tidak ada sangkut pautnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi apakah pinjaman uang online yang ilegal atau mungkin legal ada hubungannya ke BI checking, dan kita pastikan sampai dengan detik ini belum ada, dan itu sudah kita buktikan ya. Dan yang ketiga ya, bagaimana sih caranya kabur dari aplikasi pinjol ya? Ini pertanyaan yang mungkin saat ini terbersit ya di benak teman-teman yang mungkin belum punya rejeki untuk melakukan pembayaran, pasti pikirannya sudah ke situ. Yang pesan saya sih, kalian itu jangan sampai panik, kalap dan berbuat yang aneh-aneh, yang macam-macam yang merugikan diri kalian sendiri, orang-orang yang kalian sayangi dan mereka menyayangi kalian, orang-orang di sekeliling Anda yang mungkin masih membutuhkan Anda. Yang pertama sekali yang kalian tanamkan itu adalah utang kalian itu tidak seberapa. Jadi kalian masih bisa cari uang yang kalian pinjam. Dan kalian harus tahu ya, untuk peraturan OJK di tahun 2019 itu, ketika kalian sudah gagal bayar lebih dari 3 bulan, maka secara otomatis peraturan OJK di tahun 2019 menyuruh semua aplikasi pinjaman uang online itu untuk menghentikan bunganya. Jadi setelah 3 bulan gagal bayar, maka bunga secara otomatis harus dihentikan. Jadi tidak ada lagi kejadian yang seperti sebelum-sebelumnya, pinjamnya 500.000 nanti total bayarnya jadi 30 juta. Oh my god ya. Kita pinjam 500.000 bayar 30 juta, itu rumah udah berapa kali lipat ya. Itu yang buat beberapa kejadian kemarin teman-teman kita tuh mengambil langkah-langkah yang kurang tepat dan merugikan dirinya sendiri dan keluarga yang mereka sayangi. Ya, untuk bagaimana sih caranya ya supaya bisa kabur atau mungkin biar bisa lari ya dari aplikasi pinjaman uang online? Ya caranya itu cukup gampang, kalian tinggal buang aja nomor kalian. Makanya seperti di awal aku kasih tahu, kalau kalian memang kepengen minjol atau mungkin terdesak minjol, sediakanlah nomor handphone yang baru, supaya nanti ketika terjadi sesuatu kalian tinggal buang saja nomor yang mungkin tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan orang lain ya. Itu caranya cukup gampang, ganti aja kalian dengan nomor yang baru. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana dengan data-data yang sudah kita kirimkan? Untuk sejauh ini kita sudah mencoba lebih dari seratusan aplikasi pinjaman uang online ya. Dan hampir keseluruhan itu dinyatakan berhasil. Hanya aja kadang-kadang gue nggak sempet buat ngerekam layar atau mungkin ngerekam video pengajuannya. Jadi kadang-kadang lupa dan terus kehapus lagi. Beberapa aplikasi pinjaman uang online yang ilegal juga kita sudah coba, hanya saja memang mereka itu mainnya kasar ya. Cara mereka berbahasa itu seperti tidak berpendidikan, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjol ini yang ilegal ini memang benar-benar menguras hati dan pemikiran ya. Jadi makanya harus tetap santai dan enjoy ya. Terus bagaimana dengan data-data yang sudah kita kirimkan, aman nggak sih ya? Untuk data-data itu bisa dipastikan aman ya. Karena memang data-data itu ya mau dibawa kemana ya, untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online lagi di tempat aplikasi lain, ya toh kan nama rekening dan nama si pengaju pinjaman uang online itu kan berbeda. Jadi kalau seandainya aplikasi tersebut menerima, itu sudah dipastikan itu berunsur penipuan. Jadi nggak bisa ya, seandainya pun data-data kalian itu digunakan oleh orang lain untuk minjol lagi, itu sudah bisa dipastikan tidak akan berhasil, karena nama si pengaju dan nama di nomor rekening itu berbeda. Untuk semua aplikasi pinjaman uang online sudah pasti tidak akan meloloskan pinjaman uang online yang data-datanya berbeda. Apalagi untuk saat ini, masa-masa pandemi virus corona saat-saat seperti ini, aplikasi pinjaman uang online itu sedikit lebih selektif, benar-benar memang memilih dan memilah debitur yang akan mereka berikan
pinjaman ya. Jadi apalagi kalau datanya berbeda-beda sudah dipastikan itu nggak bakalan lolos ya. Dan nanti kita pengen ngebahas lagi aplikasi pinjaman uang online, itu gua udah kasih tahu beberapa informasi ya. Itu yang terbaru sesuai dengan apa yang kalian tahu dan yang kalian mau ya. Caranya cukup gampang, kalau untuk kabur tuh ya tinggal ganti aja nomor handphone kalian, buang dan ganti dengan yang baru, udah selesai. Masalah dipermalukan itu mah belakangan. Dan hampir semua aplikasi pinjaman uang online ilegal itu cara kerjanya seperti begitu ya. Mereka menyerang psikis kita untuk ya begitulah. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru seputar pinjaman uang online Indonesia dari channel kita secara gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.